Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sekali bahwa hari ini kita boleh diberikan hari yang baru oleh Tuhan. Dan kita juga bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh kembali menyapa setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan, karena sekali lagi Engkau boleh menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah kami sebagai orang-orang percaya boleh terus menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dari seluruh kehidupan kami, dari seluruh kegiatan dan juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya berkati ketika kami sebentar akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-13 ayat 27 sampai dengan ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi saya akan membacakan Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Markus 13 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah diambang pintu. Amin. Sampai demikian kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, hal mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah menjadi hal yang terus digali, diselidiki. Bahkan ada banyak ramalan-ramalan. Dan kita bisa melihat bahwa di sepanjang sejarah umat manusia, ada banyak orang mencoba menebak kapan peristiwa itu akan terjadi. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca secara khusus ketika kita melihat Markus pasal yang ke-13, memang Tuhan memberikan bagian ini sebagai pengajaran tentang akhir zaman. Akhir zaman yang seringkali dikaitkan dengan kedatangannya yang kedua. Alkitab sendiri berkata bahwa ia akan kembali, akan datang yang kedua kali. Tetapi tidak memberikan kapan, waktu pasti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, Alkitab hanya memberikan tanda-tandanya, tidak dengan satu detil waktu tertentu. Tetapi kita bisa membaca bahwa dalam pasal yang ke-13 tadi ada beberapa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah tandanya bahwa bait Allah akan diruntuhkan, lalu akan ada penderitaan, akan ada penyesatan, yaitu orang-orang yang datang dengan nama Tuhan, atau juga dikatakan bahwa ada terjadi peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan bahkan penganiayaan orang percaya. Satu hal yang pasti Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali, tetapi bagi kita, saya merasa bahwa bukan kita lalu menebak-nebak kapan dia akan datang kembali, tetapi justru bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Perkara kedatangan Tuhan yang kedua kali dikatakan bahwa itu adalah perkara Tuhan. Itu hal-hal yang mungkin tersembunyi bagi pikiran logika manusia. Tetapi ada yang bisa kita lakukan, yaitu mempersiapkan diri dengan baik. Dan itulah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Memang Bapak Ibu sekalian, terkadang di dalam pikiran dan juga logika manusia dengan segala keingintahuannya, kita ingin tahu secara tepat kapan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Tetapi kita juga memahami, kita terbatas, pikiran dan logika kita terkadang tidak bisa mengerti banyak hal. Dan keterbatasan-keterbatasan itulah yang sesungguhnya kita harus sadari. Bapak Ibu sekalian, Ulangan 29 ayat 29 mengatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagiannya Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan,
adalah bagian kita dan bagi anak-anak kita, supaya kita terus berpegang kepadanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa berjaga-jaga atau mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan baik? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa bagaimana kita menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Injil Markus juga memberikan satu ilustrasi bagaimana ketika Tuhan Yesus datang seperti seorang tuan yang meminta pertanggungjawaban kepada apa yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Dan tentu ketika seorang tuan itu pergi, Bapak Ibu sekalian, ia ingin ketika ia kembali, ia boleh mendapatkan sesuatu dari apa yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Bagaimana dengan persiapan kita ketika kita tahu dengan sungguh dan sadar penuh bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kita berjaga-jaga sepanjang waktu? Saya berpikir ada baiknya juga memang firman Tuhan tidak mengatakan kapan Tuhan Yesus datang kedua kali dengan sangat detail atau sangat jelas. Karena itu akan membuat kita terus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan sebagai bentuk bagaimana kita bisa mempersiapkan diri atau berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki ibadah kita. 2 kata pertama, perbaiki ibadahmu. Yang kedua, layanilah Tuhanmu. Dan yang ketiga adalah kasihilah sesamamu. Dan biarlah kita menjadikan ketiga kata ini sebagai bagian dari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa dan kita memohon kiranya Tuhan terus menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita boleh terus mengingat bahwa Tuhan akan datang dan Tuhan pasti datang. Dan kita boleh mempersiapkan diri kita dengan baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami boleh dengar pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau pasti akan datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah kami bukan hanya sekedar menebak-nebak untuk memuaskan rasa ingin tahu kami kapan Engkau akan datang dengan pasti. Tetapi biarlah itu boleh menjadi rahasia Tuhan. Sementara kami boleh terus mempersiapkan diri dengan baik. Boleh berjaga-jaga dan kami boleh sungguh-sungguh memperbaiki ibadah kami sebagai bentuk persiapan kami, melayani Engkau sebagai bentuk persiapan kami, dan juga mengasihi sesama kami juga sebagai bentuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kami tahu Tuhan, jikalau Engkau tidak datang untuk yang kedua kalinya, maka kamilah yang akan Tuhan panggil. Karena hanya ada 2 pilihan di dalam kehidupan manusia. Tuhan datang kedua kali yang duluan, atau kami akan dipanggil Tuhan duluan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan boleh masih percayakan kepada kami sampai dengan hari ini. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan terus bersandar kepada kasih dan kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin.